Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Suryapila, dengan NIM akhir 21222211111346. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang soal-soal yang mana sudah diberikan. Pertama, yakni pengertian gadai syariah dan perbedaannya dengan gadai konvensional. Gadai syariah atau ar-rohan adalah akad penjamin atau jaminan atas suatu barang marhun yang dilakukan dengan prinsip syariah Islam. Dalam gadai syariah, barang yang digadaikan dan digunakan sebagai jaminan utang, tetapi pihak yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari barang tersebut. Biaya administrasi atau penyimpanan barang dapat dikenakan, tetapi tidak ada unsur riba, bunga dalam transaksinya. Hal itu ar-rohan, gadai syariah. Perbedaannya gadai syariah dan gadai konvensional sudah pasti. Gadai syariah berlandaskan prinsip syariah Islam, yakni mengharamkan riba dan menghaluskan transaksi yang adil. Kalau gadai konvensional menggunakan sistem bunga sebagai keuntungan utama. Yang mana ini menjadi perbedaan utama dalam gadai syariah dan gadai konvensional. Lalu dalam pengelolaan barang gadai, dalam gadai syariah, barang gadai marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak pertama gadai. Dalam gadai konvensional, pihak penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadai untuk menghasilkan keuntungan. Lalu gadai syariah menggunakan biaya administrasi atau penyimpanan yang transparan dan tidak berbasis bunga. Sedangkan gadai konvensional menggunakan sistem bunga sebagai sumber keuntungan utama. Lalu mengenai akad, gadai syariah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah seperti akad rahan. Sedangkan gadai konvensional menggunakan akad berbasis hukum positif tanpa memperhatikan prinsip syariah, seperti itu. Lalu ada kelebihan dan kekurangan gadai syariah dibandingkan dengan gadai konvensional. Kelebihan gadai syariah: pertama, bebas riba; yang kedua, transparansi; yang ketiga, keadilan; dan keempat, dukungan religius. Bebas riba sudah pasti. Lalu transparansi adalah hal yang paling dibutuhkan dalam gadai syariah. Lalu keadilan, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai sehingga lebih adil bagi nasabah. Kekurangannya mungkin biaya administrasi, meskipun tidak ada bunga, biaya administrasi atau penyimpanan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan gadai konvensional, seperti itu. Lalu ada keterbatasan produk dan layanan gadai syariah masih terbatas dibandingkan dengan gadai konvensional. Lalu ada kekurangan lagi, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang sistem gadai syariah, yang menjadi kekurangan dalam menjual produk gadai syariah. Lalu yang ketiga, tantangan dan peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia. Tantangan pertama mungkin ada di literasi keuangan syariah. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip gadai syariah. Terus ada regulasinya, perlu ada regulasi yang lebih jelas dan mendukung pengembangan gadai syariah, yang mana ini sangat berpengaruh untuk gadai syariah. Lalu infrastruktur, keterbatasan infrastruktur dan jaringan lembaga keuangan syariah di daerah terpencil masih sangat dibutuhkan untuk gadai syariah. Persaingan dengan gadai konvensional sudah lebih dulu berkembang dan memiliki jaringan yang luas, yang mana ini menjadi sebuah tantangan bagi pegadaian syariah. Untuk peluangnya mungkin potensi pasar besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Ini sudah pasti. Sehingga potensi pasar untuk gadai syariah sangat besar, yang mana ini akan meningkat seiring berjalannya waktu. Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Ini membuat gadai syariah semakin diperlukan gitu. Lalu adanya meningkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah. Itu sudah pasti. Untuk prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia, menurut saya adalah Indonesia mempunyai potensi pasar yang besar. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, permintaan terhadap produk keuangan syariah termasuk gadai syariah akan terus meningkat. Lalu juga ada dari pemerintah atau OJK terus mendorong pengembangan industri keuangan syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi, yang mana ini sangat dibutuhkan bagi gadai syariah untuk meningkatkan transaksi seperti itu. Banyak menggunakan gadai syariah. Lalu adanya perkembangan teknologi finansial atau financial
teknologi syariah, yang mana ini berpotensi besar di Indonesia, yang menjadikan gadai syariah dibutuhkan gitu. Jadi menunjang potensi pegadaian syariah dalam meningkatkan ekonomi seperti itu. Tapi dengan adanya prinsip keadilan dan transparansi dalam gadai syariah juga membuat meningkatnya kepercayaan masyarakat, di mana ini menjadi tolak ukur perbedaan dari pegadaian konvensional, yang mana pegadaian syariah lebih adil dan lebih transparan seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.